Joyce Penturi minta Komisi 3 DPR RI rekomendasikan abolisi untuk Petrus Fathlolon. Dalam pemaparan hampir 1 jam di hadapan Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan RI dan Pengadilan, Komisi 3 DPR RI Kamis 4 Desember 2025, Joyce Penturi secara resmi meminta lembaga tersebut merekomendasikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar memberikan abolisi kepada suaminya yang tak lain mantan Bupati KKT, Petrus Fathlolon. Permintaan itu ia sampaikan setelah memaparkan sejumlah dugaan kejanggalan hukum yang menurutnya dialami Petrus sejak 2023. Joyce menilai proses hukum 2 kasus yang menjerat suaminya, dugaan SPPD fiktif dan dugaan korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi, syarat pemerasan, politisasi, hingga berujung kriminalisasi. Ia menyoroti lamanya penyidikan, dugaan tekanan kepada saksi, serta rangkaian pertemuan yang menurutnya berisi permintaan uang. Joyce mengklaim terdapat permintaan puluhan miliar rupiah dari oknum pejabat kejaksaan di Maluku yang disebut sebagai biaya pengamanan agar Petrus dapat kembali maju dalam Pilkada 2024. Ia juga menyebut adanya penggeledahan yang dilakukan tanpa surat resmi. Sebagai diketahui, abolisi merupakan penghapusan tuntutan pidana oleh Presiden dengan mempertimbangkan pendapat lembaga negara. Permohonan abolisi untuk seorang tersangka atau terdakwa tergolong tidak lazim, sehingga Komisi 3 akan mengkaji dasar-dasar permohonan secara mendalam. Joyce juga mengungkap bahwa setelah suaminya menolak permintaan pembayaran dari oknum kejaksaan, Petrus ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Juli 2024 dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas Setda KKT tahun anggaran 2020. Saat itu, Petrus telah mengantongi sejumlah rekomendasi partai untuk maju kembali sebagai Bupati KKT. Namun, sejak penetapan tersangka tersebut, proses hukum berjalan tanpa perkembangan selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian pada 20 November 2025, Petrus kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyertaan modal Pemda kepada PT Tanimbar Energi periode 2020-2022. Dalam kasus kedua ini, Petrus langsung ditahan dan dipindahkan dari Kejati Maluku ke Lapas Ambon. Dirinya menilai penahanan itu tidak berdasar karena menurutnya audit BPK tidak menemukan kerugian negara terkait penyertaan modal tersebut. Hingga kini Komisi 3 belum mengambil keputusan atas permintaan abolisi tersebut. Panja Reformasi Kejaksaan memastikan akan mendalami seluruh bukti dan keterangan, termasuk mendengar klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Terkait dugaan keterlibatan oknum kejaksaan di Maluku, tribunambon.com telah meminta keterangan kepada Kasipenkum Kejati Maluku, Ardi. Namun ia belum dapat memberikan pernyataan. Upaya konfirmasi kepada Kasih Intel Kejari KKT, Garuda Caktiviratama, juga belum mendapat respons hingga berita ini diturunkan. Juni 2024, suami saya ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini diawali dengan pertemuan antara suami saya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanimbar pada tanggal 27 Oktober 2025, di mana yang bersangkutan menghubungi suami saya untuk meminta bertemu di halaman kantor Kejaksaan Tinggi di Ambon dan meminta naik ke mobilnya dan bertanya bahwa apakah Bapak ingin maju nyalon lagi untuk periode kedua, dan suami saya sampaikan bahwa ya, saya mempersiapkan diri untuk calon, dan menyampaikan bahwa saat ini mereka sementara memeriksa beberapa kasus, diantaranya adalah SPPD fiktif di BPKAD, SPPD fiktif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.